Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas pengendalian mutu pakan B. Di video kali ini, kami akan melakukan pengujian terhadap mutu dan kualitas bahan pakan yang berkaitan dengan ketahanan terhadap penyimpanan dalam periode tertentu maupun kadar air pada bahan pakan. Terdapat beberapa jenis bahan pakan yang kami gunakan dalam pengujian. Yang pertama yaitu bahan pakan hijauan yang meliputi rumput maupun legum, serta bahan pakan umbi, bahan pakan bijian, bahan pakan hasil ikutan industri pertanian, dan terdapat bahan pakan yang merupakan produk hasil pabrikasi. Dilakukan penimbangan rumput yang dibagi menjadi dua, yaitu masing-masingnya 1 kg untuk dua perlakuan. Setelah diikat dan dilakukan penimbangan, dilakukan uji organoleptik. Di sini dapat kita lihat bentuknya memanjang dengan daun yang sejajar, memiliki bau khas rumput, berwarna hijau daun, bertekstur agak kasar di seluruh bagian daun, serta tidak terlihat adanya cemaran maupun benda asing. Setelah itu, dilakukan penyimpanan pada suhu ruang selama 7 hari. Untuk perlakuan rumput yang kedua, dilakukan penjemuran di bawah matahari untuk dilayukan ataupun dikeringkan. Setelah dikeringkan dan bobotnya mencapai 30% dari yang awal, maka dilanjutkan dengan penyimpanan di dalam suhu ruang selama seminggu. Dokumentasi tersebut diambil mulai dari penyimpanan sampai dengan 7 hari. Bisa kita lihat bahwa warna rumput semakin memudar. Seiring bertambahnya hari menjadi lebih muda dan juga menuju kecoklatan. Teksturnya menjadi lebih lembut dan juga layu. Aroma khas rumputnya tidak sekuat saat hari awal penyimpanan. Dan sesekali kami melihat terdapat serangga di rumput tersebut. Sama halnya dengan perlakuan 1, dokumentasi perlakuan 2 juga diambil mulai dari penyimpanan hari awal sampai dengan hari ke-7. Bisa kita lihat bahwa warna rumput semakin kecoklatan dan teksturnya lebih lembek serta rapuh karena rumput tersebut mulai mengering. Dan aroma khas rumputnya sudah sangat berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk sampel ini, kami tidak menemukan cemaran maupun benda asing. Pada video kali ini melakukan pengamatan pada perubahan yang terjadi pada daun katuk selama 1 minggu. Lalu timbang daun katuk sebesar kurang lebih 2 kg. Kemudian bagi dua bagian, masing-masing bagian seberat kurang lebih 1 kg. Salah satu bagian daun katuk dikeringkan hingga beratnya berkurang setengah dari berat awal, karena kadar air di dalam daun katuk berkurang. Setelah dikeringkan, timbang daun katuk, dan daun katuk yang dikeringkan beratnya menjadi 480 gram. Pada daun yang biasa, warnanya masih hijau, tidak berbau, bentuknya agak layu, teksturnya sedikit lembek, tidak ada cemaran, dan sedikit berubah dari hari sebelumnya. Daun yang dikeringkan terlebih dahulu, terjadi perubahan pada warnanya, ada yang berubah menjadi sedikit kekuningan, tidak berbau, bentuknya kering, dan teksturnya agak kaku. Pada daun yang biasa, terjadi perubahan, warnanya masih hijau, tapi ada yang berubah menjadi sedikit kekuningan, belum ada bau yang signifikan, bentuknya layu, teksturnya lembek. Pada daun yang dikeringkan mengalami perubahan pada warnanya menjadi kekuningan, belum ada bau, bentuknya kering, teksturnya kaku, dan tidak ada cemaran. Pada daun yang biasa mengalami perubahan pada warnanya masih hijau, tapi ada yang berubah menjadi sedikit kekuningan, belum ada bau yang signifikan, bentuknya layu, dan teksturnya lembek. Dan pada daun yang dikeringkan mengalami perubahan pada warnanya, mulai banyak yang kekuningan, belum ada yang bau yang signifikan, bentuknya ada yang layu, tapi banyak yang kering, teksturnya kaku. Daun yang biasa terjadi perubahan pada warnanya masih banyak yang hijau, baunya sedikit menyengat, bentuknya sedikit mengkerut, teksturnya lembek dan tidak ada cemaran, daunnya banyak yang mulai rontok. Pada daun yang dikeringkan ada perubahan pada warnanya, mulai banyak yang kekuningan, baunya tidak terlalu menyengat, bentuknya mengkerut dan teksturnya kering, serta daunnya banyak yang mulai rontok. Pada daun yang biasa, warnanya hijau, baunya mulai menyengat, bentuknya cenderung mengkerut, teksturnya lembek, dan daunnya banyak yang mulai rontok. Pada daun yang dikeringkan, warnanya mulai berubah menjadi kecoklatan, baunya tidak terlalu menyengat, bentuknya mengkerut, dan teksturnya kering, serta daunnya banyak yang mulai rontok. Pada hari ini, daun yang biasa warnanya mulai kekuningan, baunya menyengat, bentuknya mengkerut, teksturnya lembek, dan daunnya banyak yang rontok. Pada daun yang dikeringkan, warnanya kecoklatan, baunya mulai menyengat, bentuknya mengkerut, teksturnya kering, dan daunnya banyak yang rontok. Perubahan pada hari ke-7, pada daun yang biasa warnanya kecoklatan, baunya sangat menyengat seperti bau busuk, bentuknya mengkerut layu, teksturnya lembek, dan daunnya banyak yang rontok berkurang. Perubahan pada daun yang dikeringkan, warnanya kecoklatan, baunya menyengat, bentuknya mengkerut, teksturnya ada yang kering, ada yang lembek, dan daunnya banyak yang rontok berkurang. Perkenalkan, saya Dita Indah Andara dengan NIM 230110201400074.
Perkenalkan, nama saya Joel Tanggang dengan NIM 23011120140140170. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan mutu bahan pakan bijian, yaitu jagung giling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfita Yazid dengan NIM 230110120140078. Saya dari kelas pengendalian mutu pakan. Di sini saya melakukan pemeriksaan mutu bahan pakan pada industri pertanian, yaitu bekatul. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mutu pakan pabrikan, yaitu berupa pelet yang diberikan kepada ayam broiler fase finisher. Yang pertama yaitu menimbang pakan berjumlah 1,8 kg yang nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama yaitu timbang pelet seberat 600 gram. Setelah melakukan penimbangan, pelet ditaruh ke dalam nampan dan diratakan secara merata. Setelah merata, pelet dalam nampan ini dibagi menjadi ke dalam 6 bagian. Dari 6 bagian, lakukan pengambilan secara acak. Dari hasil pengamatan didapatkan hasil yaitu bentuknya memanjang, lalu teksturnya keras, bau khas pelet, dan tidak terdapat benda asing. Untuk bagian kedua yaitu menimbang pelet banyak 600 gram yang nantinya akan dibagi menjadi 6 bagian seberat 100 gram. Kemudian setelah melakukan penimbangan, pelet dimasukkan ke dalam plastik yang berjumlah 6 bagian. Lalu lakukan penomoran pada pelet tersebut. Setelah melakukan penomoran, pelet disimpan selama 4 minggu. Setelah pelet disimpan selama 4 minggu, lalu ambil 3 bagian yang dilakukan secara acak dan lalu tumpahkan ke dalam loyang dan diamati dari segi tekstur, bau, warna, dan bentuknya. Dari hasil pengamatan tersebut didapatkan
pelet masih bertekstur keras, lalu bentuknya masih memanjang dan tidak terdapat benda asing serta baunya khas pelet. Untuk 3 bagian yang tersisa, jatuhkan pada ketinggian 1-1,5 meter. Setelah dijatuhkan dari ketinggian 1-1,5 meter, didapatkan hasil yaitu wadah akan hancur. Untuk peletnya yaitu masih tetap utuh dan ada sebagian yang hancur. Pada bagian ketiga yaitu timbang pelet seberat 600 gram yang nantinya akan dibagi menjadi 6 bagian. Setelah pelet ditimbang 100 gram, lalu dibungkus menggunakan kertas semen. Setelah masing-masing pelet dibungkus menggunakan kertas semen, lalu lakukan penomoran pada setiap bagian pelet tersebut. Pelet yang sudah disimpan selama 4 minggu, ambil 3 bagian secara acak dan nantinya akan diamati dari segi tekstur, bau, bentuk, dan keterdapatan benda asing pada pelet tersebut. Untuk 3 bagian pelet tersebut yang masih sisa dijatuhkan dalam ketinggian 1-1,5 meter. Berdasarkan pengujian terhadap beberapa jenis bahan pakan, didapatkan hasil yang bervariasi. Pada hijauan rumput dan legum, yaitu rumput gajah dan daun katuk, kedua perlakuan tersebut kurang efektif untuk menyimpan pakan dalam waktu yang lama, karena dikhawatirkan dapat mengurangi kandungan nutrisi serta kandungan air yang berlebih. Sedangkan untuk bahan onggok, pada perlakuan B, itu dapat dikatakan lebih baik, karena hal tersebut dapat mengurangi kadar air, sehingga penyimpanannya dapat berlangsung lama, dan juga mutunya tetap baik. Dan hal tersebut juga dapat menghindari onggok dari cemaran jamur. Dan yang terakhir yaitu pada pakan bijian, hasil ikutan pertanian dan juga produk komersial, dapat dikatakan bahwa penggunaan wadah plastik maupun wadah kertas itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas pakannya. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang terdapat di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.